Ya, sahabat, masih di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas di sini. Kali ini kembali analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas. Judulnya memang seharusnya beli supercar. Nah, ini keterkaitannya juga dengan kampanye yang sebentar lagi akan terjadi, pendanaannya bagaimana para bendahara partai politik ini kemungkinan menyiasatinya dengan cara-cara yang kurang etis ya. Begini. Memang seharusnya beli supercar katanya. Nah, Bro Yosef Herman Wenas mengatakan perlu menyinggung Nikita Mirzani dulu ini. I believe she's been recruited since she took a stand against HRS ya. Ini Habib Rizik Syihab maksudnya in November 2020. Waktu itu tahun 2020 bulan November ya. Oleh siapa? Nah, ini tidak bisa saya sebutkan di sini tentunya. Nah, ketika Maher At-Tuwailibi almarhum mengancam akan menggeruduk rumah Nikita dengan kekuatan 800 orang katanya, saya langsung tahu hal itu tidak terutama diarahkan kepada Nikita, yang seorang perempuan, mana lagi dia single mom. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Itu adalah gertakan yang ditujukan kepada operasi khusus di belakang sosok Nikita. Tetapi Maher juga tahu kalau sampai laskarnya betul-betul menggeruduk rumah Nikita, maka rencana meringkus HRS bisa dimulai hari itu juga. Dan niscaya insiden KM50 Tol Cikampek setahun kemudian, di Desember 2021, tidak perlu sampai terjadi. Saat itu di rumah Nikita bukan hanya ada mereka yang kentara berseragam berjaga di ring 1, tetapi sayangnya wartawan luput memantau deployment di polsek-polsek sekitaran Pesanggerahan, Ciledug, Jakarta Selatan. Lalu apa poinnya dengan Nikita Mirzani pada artikel ini atau pada video ini kali ini? Hal-hal tertentu yang terkait dengan isu di medsos berskala nasional yang disampaikan Nikita itu bukan isapan jempol. Ada whistleblower yang meneruskan informasi untuk dimainkan oleh Nikita dengan gaya dan caranya yang memang ember bocor itu. Nah, 2 hal terakhir yang disampaikan Nikita terkait fashion show abal-abal dan gejala flexing para selebgrams sangat terkait dengan topik artikel ini. Itu poinnya. Orang-orang akuntansi umumnya akan mencatatkan nilai depresiasi mobil baru di tahun pertama antara 15-20%. Nah, ini bisa kita perhatikan. Sedangkan untuk mobil bekas sekitar 10-15%. Lalu di tahun kedua, penyusutan harganya sekitar 8-10%. Dan seterusnya, semakin tua mobilnya, depresiasinya juga semakin kecil tentunya. Tetapi treatment akuntansi berbeda untuk mobil super mahal yang sering diistilahkan dengan supercar, macam Ferrari, Lamborghini, Bugatti Veyron, Porsche, atau Koenigsegg Regera. Depresiasi harganya hanya 5-10% per tahun. Kenapa begitu? Sahabat, standar akuntansi keuangan atau SAK itu berhubungan intim dengan hukum pajak sebagai dasar yang sah pemungutan pajak negara. Secara umum SAK terbagi 2, untuk yang urusan publik, bisnis umum, syariah, UMKM, dan yang urusan pemerintah. Faktanya, dan ini masalahnya, mana ada bisnis umum apalagi pemerintah yang standar mobil dinasnya Ferrari atau Lamborghini, kan nggak ada. Kalau sampai ada, demi prinsip efisiensi, itu adalah ketololan yang tidak ketulungan. Berapa ongkos BBM-nya, perawatannya, daya tampungnya, masa pakainya. Memangnya ada orang yang bisnis catering mau antar puluhan rantangan pakai Ferrari? Benchmarking perpajakan untuk urusan collectible items jauh lebih sulit. Lagi pula rumit dibandingkan yang mass items atau yang sejuta umat istilahnya.
Sahabat, di rumah lelang Christie's misalnya, lukisan At the Cockfight karya Affandi ukurannya 120 kali 136 cm. Terjual pada hammer price waktu dia ketok palu di lelang, Hong Kong dollars 5,54 juta. Sedangkan lukisan Mount Salak karya Basuki Abdullah berukuran jauh lebih raksasa, 197 kali 300 cm, hammer price-nya hanya Hong Kong dolar 900 ribu. Dihitung dengan kurs hari ini, itu artinya Anda bayar 10,1 miliar rupiah dapat lukisan kecil karya Affandi, sedangkan bayar 1,6 miliar rupiah dapat lukisan besar karya Basuki Abdullah. Nah, ini rumit kan? Lagi, kalau Anda beli jam Rolex Limited Editions, ini biasanya diproduksi hanya sekian puluh atau ratus item saja untuk seluruh dunia. Barang itu kalau dijual kembali, harganya minimal tidak turun. Malahan kemungkinan besar justru naik. Tapi kalau Anda beli jam merek Casio, Anda harus penjualnya di FB Marketplace atau Facebook Marketplace dengan kalimat BU, dijual murah, barang second, bla bla bla. Itu pun masih ada raja tega yang menawar, oleh karena pembandingnya ada sejuta umat, pakai minta COD lagi. Porsche 911 Carrera 4S, harga barunya antara 4 sampai 4,5 miliar rupiah, tergantung modifikasinya. Nah, si Arif Muhammad itu beli brand new seharga 4 miliar. Lalu dia jual dalam kondisi pre-owned ke Doni Salmanan seharga 4,2 miliar. Untung 200 juta jadinya. Di Instastory-nya Arif Muhammad menulis, mobil langka itu cuma 4 unit di Indonesia. Tetapi perhatikan di sini, sahabat. Arif Muhammad itu untung 2 kali. Dari selisih pajak karena harga depresiasinya ada di bawah harga jual pre-owned, dan dari selisih harga beli brand new dan harga jual pre-owned-nya. Ya, 2 kali. Jadi, key takeaways-nya begini. Pertama, supercar sebagai aset itu bisa dijual di atas harga depresiasinya. Padahal, pajaknya dibayar pada harga depresiasinya yang lebih murah. Yang kedua, harga penjualannya minimal sama dengan harga belinya, alias balik modal. Atau justru di atas harga belinya, alias untung. Yang ketiga, uang yang berubah menjadi supercar memiliki dokumen-dokumen resmi yang diakui negara, BPKB, STNK, faktur pajak, dan sebagainya. Sehingga transaksi jual-beli selanjutnya adalah sah di mata hukum Republik Indonesia. Nah, ini perhatikan. Ada satu lagi. Yang keempat, kalau Anda datang ke showroom supercar, tidak akan ditanya asal-usul uang Anda dari mana, declaring source of the money. Yang mereka tanya hanyalah, apakah pembayarannya sudah ditransfer ke rekening kami? Nah, sahabat silakan tanya orang-orang di PPATK, apakah keempat key takeaways di atas memenuhi syarat-syarat permainan money laundering. Nah, ini kuncinya atau topik utamanya. Sahabat, tugas Nikita Mirzani adalah membongkar kepalsuan Doni Salmanan, Indra Kents, dan kaum flexing lain sejenisnya. Tugas negara adalah membongkar konspirasi proksi di baliknya. Siapa saja pihak ketiga yang berada di belakangnya. Pihak ketiga inilah yang tidak kelihatan, tidak tampil di publik, tetapi lebih mudah mencuci tangan kotornya kalau terjadi apa-apa.
Sahabat, kalau Anda jeli, OTT oleh KPK yang terkait dengan anggaran pemerintah, APBN maupun APBD, dalam 1-2 tahun belakangan ini relatif agak sepi. Hal ini terkait erat dengan kebijakan pemerintahan Jokowi melalui e-katalog yang diterapkan melalui LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Sayangnya banyak netizen masih tertipu omongan public figures tertentu yang menyamakan bahwa KPK itu sama dengan OTT. Artinya, tidak ada OTT maka KPK tidak kerja. Coba cek dalam 1-2 tahun terakhir, berapa kali terjadi OTT di Singapura, di Hong Kong. E-katalog, sahabat, ini sungguh menciutkan nyali para begal anggaran. Oleh karena harga satuan untuk pembelian barang remeh-temeh pun bisa ditelusuri, maka tidak heran kalau para bendahara politik mencari cara-cara kreatif lainnya. Saya teringat kata-kata Sarwono Kusumatmaja belasan tahun lalu selagi kita ngopi di rumahnya. Korupsi itu kalau skalanya sudah jumbo, hampir pasti bukan untuk kepentingan pribadi lagi. Itu sudah kepentingan politik. Maka apakah kita bisa menerjemahkan kata-kata Sarwono itu ke dalam konteks hari ini menjadi penipuan kalau skalanya sudah massal, pasti ada kepentingan politiknya. Nah, sahabat, pemilu 2024 tinggal 22 bulan lagi, sedangkan cari dana besar itu perlu waktu. Masa mau edarkan kotak-kotak amal di berbagai masjid seperti yang dilakukan oleh, ya tanda tanya isi sendiri ya, tanya aja Densus 88. Ya demikian sahabat, analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas seputaran pemilu yang semakin dekat, perlu dana besar, berbagai macam cara yang coba dihalalkan untuk meraih dana-dana logistik partai politik dengan cara-cara yang kurang etis. Ya, ini kita mesti hati-hati, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.